senang banget nih kita bisa kumpul kembali lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, di sini pastinya aku nggak mungkin sendirian bersama dengan teman-teman aku di sini. Aku Mauren bersama dengan Hai semuanya, aku Cella. Dan kita punya muka baru di sini yaitu Hai semuanya, perkenalkan nama aku Jenis. Hai Jenis. Hai Jenis. Nah, bukan Jenis doang ini yang baru di sini. Kayaknya kalau dilihat-lihat dari belakang kita nih, background kita, kayaknya ada dekorasi baru nih. Ada yang baru nih kita nih. lihat. Apa itu? Ya, ada nuansa-nuansa berbau-bau 17 Agustusan. Karena kita tentunya udah masuk di bulan Agustus. Ya, jadi teman-teman kita semua kita akan belajar bareng, belajar pelajaran Cornerstone pada hari ini. Buat teman-teman juga yang belum punya buku Cornerstone, kayak yang kami pegang nih, boleh banget langsung hubungin nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di bawah sini ya. Ya, untuk minta buku ini supaya kita lebih enak belajar barengnya. Bener banget. Oke, aku juga mau ingetin buat di setiap pelajaran Cornerstone bakal ada kuis berhadiah. Mungkin sekalian semua yang sering nonton Cornerstone Connection, pasti kalian tahu kan kalau misalkan setelah habis ada pembahasan akan ada kuis berhadiah. Nah, terus gimana nih caranya? Caranya gampang banget. Kalian nontonin kita sampai habis karena pertanyaannya akan ada di akhir segmen. Dan kalian wajib nonton pelajaran ini supaya bisa tahu jawabannya. Bener banget yang Kak Cella bilang tadi. Jadi teman-teman perhatiin ya, kita belajar bersama-sama bareng di sini supaya nanti kuisnya bisa dijawab. Oke, jadi teman-teman pelajaran apa lagi sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Mungkin seperti yang teman-teman udah tahu, kalau sepanjang triwulan kita ini tertera di sini bahwa judul besar kita adalah perjalanan Yesus. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-7 dengan judul Siapakah Yesus itu? Nah, sebelum kita baca, kita tuh tanya dulu dong ya. Menurut kalian nih, Yesus tuh siapa sih? Dari Kak Cella mungkin dulu. Kalau menurut aku, Yesus tuh juru selamat kita ya tentunya. Bener banget. Oke. Kalau menurut aku, Yesus adalah penebus dosa-dosa kita. Waduh, bener banget. Semua yang kita bilang tuh benar tadi. Supaya lebih dalam lagi, kita akan baca pelajaran kita ke-7. Nah, teman-teman yang mungkin belum punya buku, bisa baca di Alkitab di Yohanes 7. Oke, kita sama-sama baca. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudari Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak ada seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepadanya, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Tetapi sesudah saudara-saudari Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Nah, waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Nah, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Dan beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan luasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Nah, tetapi di antara orang baik itu ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Dan pada hari terakhir,
yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Nah, lalu yang lain ini berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan Mesias. Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Oke, wah ternyata seru banget ya ceritanya. Seru banget. Dan ternyata zaman dulu orang-orang ada yang percaya, tapi ada juga yang meragukan Yesus. Wah, kayak zaman sekarang juga gak sih? Kan banyak tuh ya orang-orang yang gak percaya Oh sama ya, Yesus. masa sih? Siapa tuh kira-kira? Orang-orang Yahudi zaman sekarang. Oh, benar-benar. Mungkin kita cuma tahu orang Yahudi. Siapa tahu ada orang lain juga nih yang ternyata belum tidak percaya Yesus. Nah, oleh sebab itu, daripada kita bingung-bingung di sini, kita akan mendengarkan perkataan dari Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu semua orang beragama di dunia percaya pada Yesus? Yesus yang mereka percaya mungkin bukan seperti kita mempercayai Yesus. Entah Yesus sebagai seorang nabi, seorang yang baik, pemberi teladan, atau bahkan seorang dewa. Komunitas di dunia kita telah menyerap Yesus dalam kebudayaannya. Kalau buatmu, siapa Yesus di hidupmu? Sudah jawab dalam hati? Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya, teman-teman Profesor Corner. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini kita sudah hadir bersama dengan kita semua, yaitu Pendeta Hesky Wauran. Halo. Selamat datang Halo, pendeta. pendeta. Ini pendeta baru ya teman-teman. Iya, Wah. pengisi waktu. Oh, Nah, iya. Siap-siap. Gimana Pak Pendeta kabarnya? Kabar baik, kamu? Baik, kita semua Murid? baik. Ya. Baik pendeta. Jenis? puji Kita Tuhan. semua baik. Mantap, kalau kita Oke. semua semangat. Baik juga. Sehat selalu. Nah, tadi kita udah baca pelajaran ke-7 dengan judul Siapakah Yesus itu? Nah, sekarang sebelum kita akan bertanya jawab dengan pendeta, kita terlebih dahulu membacakan ayat inti kita, terdapat dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, pendeta, kita udah baca tadi bersama-sama mengenai Yesus bersama dengan orang-orang yang ada yang percaya dan ada yang tidak Betul. percaya. Jadi kita mau tanyain dulu ke pendeta. Mungkin Alkitab yang jawab. Alkitab yang jawab. Ya, benar sekali. Nah Pendeta, Ya, kira-kira siap. kenapa nih orang Yahudi di zaman dulu meragukan Yesus? Kamu meragukan sesuatu enak nggak? Enggak sih. Nggak enak. Nggak Kita enak. harus yakin ya. Iya. Satu hal yang harus kita percaya, kita harus yakin. Kayak Tuhan Yesus begini kan. Zaman itu kenapa orang Yahudi ragu walaupun dia sudah menunjukkan banyak mujizat, hal-hal yang luar biasa, tapi mereka pun menolak dia seperti dalam cerita yang sudah kalian bacakan ayat dalam Yohanes pasal 7. Gini, orang Yahudi itu penuh dengan atau kaya dengan tradisi, upacara-upacara, bahkan perayaan-perayaan tahunan, bahkan hari Sabat mereka sangat mengedepankan prinsip-prinsip itu. Nah, apa yang mereka lakukan tujuannya? Tujuannya itu adalah untuk menantikan Mesias. Oke, sebentar mungkin kita akan bahas Mesias. Pertanyaan, kenapa mereka menolak Yesus? Di dalam pemikiran orang Yahudi, Mesias itu atau Raja itu datang dalam wujud yang luar biasa. Raja gimana sih sekarang kalau nonton kan? Kalau kemarin ya, tahun lalu atau tahun ini sih penobatan Raja di Inggris itu ya? Tahun lalu ya, tahun lalu kok. Tahun lalu. Iya, karena dia menggantikan mamanya kan. Jadi luar biasa. Seperti itu gambaran orang Yahudi untuk Mesias
Jadi ketika Yesus datang dalam wujud yang dia bilang sendiri dia nggak ada tempat tinggal, siapa yang mau ikut aku harus menyangkal diri dan sebagainya, jangan harap sesuatu yang besar. Jadi bagi mereka siapa sih orang ini? Oh, jadi orang-orang Yahudi dulu berekspektasi besar gitu tentang Mesias. Yes, itu jawabannya. Berekspektasi besar dan Yesus tidak sesuai ekspektasi mereka. Oke. Jadi sebenarnya Jadi saat Jadi kalau gitu pendeta, apa sih yang dimaksud dengan Mesias itu? Kenapa orang Yahudi sangat menunggu-nunggu banget nih kedatangan Mesias? Oke, siapa Mesias itu dan kenapa orang Yahudi sangat menanti-nantikan? Oke, sebelum jawab Mesias itu, kita lihat dulu kenapa mereka menunggu-nunggu ya, menunggu-nunggu Mesias ini, Raja. Orang Yahudi ini begitu lama tinggal di dalam apa kira-kira? apa tuh? Tinggal di bawah penjajahan Roma. Iya kan? Benar-benar. Kita kan dalam suasana apa ini? kemerdekaan. Kemerdekaan. Oh, iya. Berapa tahun Indonesia dijajah oleh Belanda misalnya? 3,5 Tiga abad. setengah abad, 350 tahun sama Belanda ya kurang lebih 3 tahun. Gak apa-apa. Kita belajar. Nggak enak banget. Nah orang Yahudi ini mau keluar dari semuanya itu. Mereka mau ada raja yang melepaskan mereka dari cengkraman penjajahan. Jadi itu tujuannya. Kenapa mereka sangat merindukan Mesias untuk melepaskan mereka dari penjajahan. Nah apa Mesias itu? Coba kita baca di dalam, karena Jenis yang tanya, Jenis boleh baca Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1, ayatnya yang ke-11. Nanti kita lihat. Matius pasal 1, ayatnya yang ke... ayatnya yang ke... Sebentar. Ya, ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Oke, Immanuel. Jadi akan ada kelahiran. Ini bicara tentang siapa? Kelahiran Yesus. Ayatnya yang ke-25. Ayat yang ke-25. Ya, boleh yang lain. Oke, tetapi tidak bersetubuh dengan dia siapa yang melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Namanya Yesus. Oke, Immanuel, namanya Yesus. Kita mundur ke ayatnya yang ke-21. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Menamakan dia Yesus. Jadi Mesias itu seorang yang diurapi. Mesias ini bisa juga berarti dari nama Yesus ya. Yesus itu nama artinya Yahweh yang menebus ya. Yehosua dalam bahasa Ibrani. Jadi apa arti Mesias? Seorang yang diurapi. Siapa yang diurapi? Yesus. Cuma bagi orang Yahudi mereka menolak dia karena latar belakang dan sebagainya. Oke. Nah pendeta, kan Yesus ini dia melakukan banyak mukjizat, dia memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi kenapa sih pemimpin agama tuh begitu marah sampai mau membunuh Yesus? Betul. Zaman sekarang, kalau ada yang sobek, injak-injak, bakar bendera 2 warna kita, marah nggak? Marah. Ada yang lempar-lempar, rusak lambang negara kita apa? Marah. Lambang negara kita apa? Oh, maksudnya Garuda. Marah nggak? Marah. Bahkan misalnya ada orang yang lain, mungkin dulu ya, zaman dulu beberapa tahun yang lalu ada seorang yang mencoba mengambil kata-kata agama yang lain. Itu istilahnya menista. Mencemarkan ataupun menurunkan level agama tertentu. Bagi orang yang menganut agama tersebut marah. Yesus bagi orang Yahudi kayak gitu. Sudah latar belakangnya ditolak. Mereka nggak mau menerima dia sebagai Mesias. Dia juga mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan ya. Dia mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu itu karena dia datangnya dari Tuhan. Bagi orang Yahudi itu sangat tidak bagus. Bahkan dia melakukan sesuatu yang mau katakan meruntuhkan bait suci. Itu penghinaan bagi orang Yahudi dan Yesus mau dibunuh. Oke. Selanjutnya? Lalu Pak Pendeta, apa arti dari ayat inti kita? Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan siapa Yesus bagi kita? Apa artinya Yesus adalah terang dunia?
Oke, sekarang kita tidak lihat. Sekarang mungkin tadi di introduction tadi Jenis ngomong orang-orang Yahudi zaman sekarang. Orang-orang Yahudi zaman sekarang benar banget. Dalam artian gini, orang Yahudi zaman sekarang mereka tidak hidup dalam terang, dalam tanda kutip menolak kehadiran Yesus. Sementara Yesus itu katakan, akulah terang, mau membawa terang untuk setiap kegelapan. Apa kegelapan kita sekarang? Kegelapan rohani, penuh dengan dosa. Nah, kalau kita menganggap bahwa Yesus itu adalah terang, di dalam ayat inti ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu datangnya dari atas untuk memberikan terang bahwa dia datangnya membawa hubungan antara kita dengan Bapa, dengan Bapanya, dan Yesus itu bagi saya dan arti penting bagi kita semua, Yesus itu adalah penghubung. Yesus itu adalah terang, istilahnya. Nah, mungkin sebentar kita bisa ambil kesimpulan, mungkin itu pendeta akan bahas dalam kesimpulan. Oke. Wah, Terima kasih banyak Pak Pendeta atas jawaban-jawaban yang diberikan. Sebenarnya aku masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang harus ditanyain. Tapi karena berhubungan dengan cukup dengan hasil jawaban-jawaban yang pendeta telah Masih banyak kasih. segmen berikutnya. Nah, sekarang kita mau dengerin dan berkenalan nih sama teman-teman baru kita. Kita juga akan mendengarkan pendapat-pendapat mereka di dalam segmen Apakah Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Elka Reso, berasal dari Manado. Perkenalkan, nama saya Jonathan Yosep, asal dari kota Manado. Jadi perkenalkan, nama saya Mercy Sumakul, tinggal di kota Manado. Perkenalkan, nama saya Quincy Bakari, asal dari kota Bitung. Baik, saya mengambil dari kurangnya bukti-bukti. Mengapa saya memilih kurangnya bukti-bukti? Karena banyak yang tidak percaya ketika Tuhan tidak membuktikan banyak penyembuhan yang dia lakukan dan mujizat yang dia lakukan. Dan saya pilih latar belakang Yesus. Jadi latar belakang Yesus yang hanya lahir di kandang domba dan hidup di keluarga yang boleh dikatakan kurang mampu karena ayah Yesus hanya bekerja sebagai seorang tukang kayu. Saya memilih latar belakang Yesus. Karena latar belakang Yesus hanya lahir di kandang domba dan keluarganya bisa dikatakan kurang mampu karena ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Di sini saya ambil dari kurangnya bukti-bukti. Mengapa saya memilih kurangnya banyak bukti-bukti? Karena banyak yang tidak percaya ketika Tuhan tidak membuktikan banyaknya penyembuhan yang dia lakukan dan mujizat yang dia lakukan. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, tadi kita udah denger nih pendapat teman-teman kita. Kalau menurut kalian gimana pendapat mereka? menurut aku sih setuju ya. banget sama yang Iya, aku juga setuju. sama yang mana? Latar belakang Yesus. Iya, benar banget. Terus setuju banget sama latar belakang Yesus karena ya seperti yang pendeta tadi bilang kan, kalau banyak yang percaya karena latar belakang Yesus. Iya. Tapi sebenarnya jawabannya semua benar, cuman mereka beda-beda pendapat ya. Iya. Yang pasti saat ini banyak banget bukti nyata tentang Yesus yang sudah diakui seluruh dunia. Tapi butuh iman untuk mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, seperti yang udah kita janjiin tadi nih teman-teman. Kalau kita akan ada kuis berhadiah. Sekarang saatnya kita akan sebutin pertanyaannya. Mungkin bisa dibacakan? Oke, aku akan bacain pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan Mesias? Sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan Mesias? Nah, teman-teman dapat nulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone7, lalu jawabannya. Misalkan nih, contohnya, jawabannya adalah Tuhan. Maka ketik Cornerstone, #Cornerstone7, spasi Tuhan. Kalian jangan lupa ya pakai hashtagnya. Dan untuk pemenangnya bisa kalian cek langsung di story Instagram Hope Channel Indonesia. Oke.
Aduh, gak terasa banget ya, kita udah di akhir pelajaran kita. Dan karena kita sudah tanya jawab, sudah baca Alkitab, sudah bertanya dengan teman-teman kita akan minta Pendeta Hezky untuk memberikan kita kesimpulan. Oke, terima kasih Maureen dan teman-teman. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Baca dulu ayatnya. Oke. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus ya? Ya. Oke. 2 Korintus 4 ayat 6. Ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Baik. Terima kasih. Jenis ayat tadi bagian terakhir mengatakan di dalam Yesus. Jadi ada terang dari gelap. Nah, orang-orang Yahudi tadinya hidup dalam kegelapan, tidak melihat Yesus sebagai terang yang sesungguhnya yang sudah hadir. Pelajaran bagi kita, sebagai kesimpulan di dalam pelajaran Cornerstone kali ini, baik teman-teman yang ada di rumah, saudara-saudara yang menyaksikan, dan teman-teman yang ada di studio, ibaratnya matahari dan bulan. Siapa yang menjadi sumber terang bagi bumi ya sekarang? Matahari. Matahari. Bulan? Bulan. Oh iya, dua-duanya. Dua-duanya ya. Matahari menyinari pada waktu pagi, bulan malam. Pertanyaan, ini pertanyaan sebagai kesimpulan. Bulan punya sinar nggak? Punya terang sendiri? Bagaimana caranya? Oh, punya untuk menerangi malam hari ya? Iya. Dari mana itu terang? Pantulan Sumber diri sinar atau matahari. pantulan sinar matahari? 2 Korintus pasal 4 ayat 6, terang itu akan ada dalam kita, manakala Yesus juga ada dalam kita. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah penerang. Kita ini hanya pantulannya. Jadi pendeta, Maureen, Sheila, dan Janice, kita ini hanya seperti bulan pada malam hari. Kita nggak punya terang itu. Kita hanya pantulan. Bagaimana caranya? Lihat selalu kepada Yesus yang adalah terang itu, supaya kita makin glowing gitu kan. Benar nggak? Kita lebih glowing. Supaya kita tetap glowing, teman-teman harus pergi kepada Yesus. Yesus nggak ada sekarang kan? Kita nggak bisa lihat. Tapi sekarang kita bisa lihat Yesus di mana? Di Alkitab. Semakin bercahaya saat kita semakin hari semakin suka baca Alkitab. Amin. Tuh. Terima kasih Pendeta. Ya. Baik Pak Pendeta. Pak Pendeta udah berikan kesimpulan. Sekarang kita mau minta Pak Pendeta untuk mendoakan kita yang ada di sini dan juga tentunya teman-teman yang ada di rumah. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan terang kepada kami. Terang yang sesungguhnya sudah ada. Yesus itu adalah anak-Mu yang memberikan kepada kami terang untuk menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati dan bantu kami juga untuk menjadi pembawa terang yang sesungguhnya datang daripada Tuhan. Pimpin kami selanjutnya ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke teman-teman semua, itulah pelajaran kita pada pekan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari rumah dan juga terutama kepada Pendeta Hezky. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pendeta. Tetap semangat dalam mempelajari firman Tuhan dan bagikan juga kepada orang lain karena banyak sekali janji Tuhan yang sangat indah buat kita. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.